Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat pagi. Senang sekali rasanya saya Agus Maulana kembali hadir di hadapan Anda dalam bincang hari ini. Nah, pemirsa, sebelum saya melanjutkan obrolan ini, saya atas nama pribadi dan Sultan TV ingin mengucapkan turut bela sungkawa prihatin atas kejadian musibah yang menimpa di sebagian daerah di Banten, terutama di Lebak. Terupdate kemarin, terutama ini masalah bencana alam banjir. Nah, ini pemirsa, kita memang sudah memasuki musim penghujan, jadi ditingkatkan lagi kewaspadaan terutama di daerah-daerah pinggiran aliran sungai. Nah, pemirsa, lepas dari persoalan itu, hari ini BHI Bincang Hari Ini edisi Senin 7 Desember 2020 akan membahas seputar peran pajak dalam pembangunan Banten. Nah, ini tentu bincang hari ini akan selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang pas untuk diajak ngobrol. Nah, ini sudah hadir bersama saya Pak Ahmad Budiman selaku Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah. Selamat pagi, Pak Budi. Ya, Nah, boleh dibuka maskernya biar kelihatan, warga Banten, biar masyarakat Banten mengenal nih. Ini pejabat pemerintah provinsi ya, Pak ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Boleh disapa dulu pemirsa Sultan TV di rumah. Sapa-sapa silahkan. Selamat pagi para pemirsa Sultan TV yang ada di rumah semuanya. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan saya Ahmad Budiman selaku Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Banten. Alhamdulillah. Ini selama ini kan biasanya orang-orang pajak katakanlah berada di balik layar soal bagaimana pendapatan pajak ini. Tapi Pak, saya senang sekali ini Pak Budi bisa berkenan hadir di Sultan TV. Pak, kita ngobrolin pajak nih Pak ya. Pajak memang menurut saya ini ya, pajak ini sangat krusial karena sangat bisa masuk di semua lini sektor untuk kebermanfaatan pembangunan, kemudian di pendidikan, di infrastruktur dan lain-lain. Nah, sebelum itu kita ngobrolin dulu deh bagaimana kondisi pajak. Ini kan udah mau akhir tahun ya. Biasanya ada laporan bagaimana sistemnya. Boleh diceritakan, Pak? Baik, Bapenda ini, Badan Pendapatan Daerah ini diberikan tugas ya oleh Pak Gubernur untuk melaksanakan pelaksanaan pembayaran pajak, mengkoordinasikan seluruh pelayanan pajak daerah, termasuk tata kelola pelaksanaan pendapatan daerah secara umum ya, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jadi pajak daerah ini memang sangat penting posisinya dalam APBD. Itu kita mengenal anggaran pendapatan dan belanja. Ya. Jadi istilahnya ya anggaran pendapatan itu ya pendapatan itu Bapendanya. Sumbernya dari Bapenda itu. Baru nanti belanja. Anggaran pendapatan dan belanja. Nah, belanjanya ada di seluruh organisasi perangkat daerah. Jadi posisinya sangat penting sekali pendapatan ini karena sangat berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana visi misi Pak Gubernur Banten yaitu Bapak Haji Wahidin Halim, kemudian Bapak Wakil Gubernur juga Bapak Haji Andika Hajrumi sudah mencanangkan visi misi pembangunan. Di antaranya visinya adalah rakyat Banten yang maju, mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berakhlakul karimah. Jadi visi itu adalah visi pembangunan yang sangat mulia ya untuk masyarakat Banten, karena visi itu sekarang akan berakhir di sampai 2022. Kita punya ada waktu sekitar 1,5 tahun lagi di kepemimpinan beliau. Semoga saya ini kami yang ada di birokrasi bisa mewujudkan cita-cita mulia pimpinan kita. Tadi visi misinya berkaitan juga dengan tema kita hari ini soal pembangunan di Banten. Ini pembangunan di Banten tadi sudah dibilang oleh Pak Budi. Bagaimana peran pajak itu sangat penting. Nah, saya ingin melihat kondisi 2020 atas laporan Bapak di lapangan.
Bagaimana kondisi 2020 ini kemarin yang sudah terlewat? Ini kan pandemi. Bagaimana kondisi pajak? Apakah sangat terganggu sehingga ke depan di 2021 pembangunan Banten akan terhambat? Bagaimana? Tentu di saat pandemi saat ini, karena memang ini menjadi bencana semua negara tentunya ya, salah satunya mungkin di Banten. Ini kita melakukan beberapa kali refokusi anggaran, penyesuaian dari 12 triliun kita harus menyesuaikan sekitar 10 triliun saja. Artinya ada 2 triliun mungkin yang kita harus pangkas anggarannya. Dan ini juga menghambat terhadap misinya Pak Gubernur. Di mana misi Pak Gubernur itu salah satunya yang pertama adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, alhamdulillah Pak Gubernur sudah 3 tahun berturut-turut meraih opini wajar tanpa Insya Allah tahun ini mungkin mohon doanya dari seluruh pemirsa. Semoga juga dapat penghargaan yang informasi publik ya, kategori pemerintah ya. Jadi banyak sekali penghargaan terkait dengan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh di kepemimpinan Pak Wahidin Halim dan Bapak Haji Andika Jumi ya. Jadi karena situasi pandemi ini mungkin siapa tahu tata kelola pemerintahan tahun ini juga kita bisa meraih WTP kembali yang keempat kalinya. Amin. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas infrastruktur ya. Itulah misi yang kedua Pak Gubernur ya. Jadi kita punya 762 km panjang jalan yang ada di 762 km panjang jalan yang ada di Provinsi Banten yang menjadi kewenangan Provinsi Banten. Itu 83,5% sudah dalam kondisi mantap. 85. Wah, itu udah di atas 83,5%. 83. Itu dalam kondisi mantap. Artinya sudah dalam kondisi beton. Ya. Dan insya Allah kalau seandainya tahun ini nih tidak ada COVID aja, mungkin itu udah bisa 100 ya. Oke. 100%. Artinya di sini peran pajak berarti sangat sentral dalam hal pembangunan. Oke, baik. Ini saya ingin lebih detail lagi mengenai pendapatan pajak di Banten, Pak. Untuk saat ini berapa persen yang sudah apa bahasanya kalau misalkan sudah membayar pajak itu? Artinya warga Banten lah, masyarakat Banten, pemirsa Sulan TV juga nih, sudah berapa persen yang taat pajak? Terkait dengan APBD dulu ya, saya sampaikan bahwa APBD Banten ini masuk kategori APBD terbesar kelima. Jadi setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Kita masuk APBD terbesar kelima di Provinsi Banten. Nah, dari struktur APBD tersebut itu 58% itu ditopang dari pendapatan asli daerah. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau sudah di atas 50%, itu provinsi itu sudah sangat mandiri. Ya, sudah mandiri, tidak bergantung pusat ya. Tidak tergantung ke pusat gitu. Jadi alhamdulillah Banten ini kita bisa optimis nih, bisa maju ya, dari sisi pendapatannya saja sudah 58%. Sebentar lagi umpamanya 60% aja udah itu kemandiriannya udah sangat tinggi sekali ya, tingkat kemandirian dari sisi pendapatan daerah. Gitu. Nah, jadi dari pendapatan asli daerah itu 96 ditopang dari pajak daerah. Gitu. Jadi 96 ditopang dari pajak 96%. Wow, tinggi jadi sekali. Pendapatan asli daerah itu ditopang sebagian besar dari pajak daerah. Yang lain-lainnya kecil, retribusi daerah, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah itu kecil, kemudian juga lain-lain pendapatan PAD yang sah juga itu juga kecil. Jadi sangat tergantung dari pajak daerah. Gitu. Nah, pajak daerah ini sesuai dengan Undang-Undang 28 itu ada 5 jenis pajak. Nah, itu yang ingin tadi saya tanyakan. Ada berapa? 5 ya, Pak? Ada 5 jenis pajak. Apa saja, Pak? Yang pertama itu pajak kendaraan bermotor. Ini pajak para pemirsa Sulan TV yang punya kendaraan bermotor nih, wajib bayar pajak kendaraan bermotor. Terus Pak? Yang kedua bea balik nama kendaraan bermotor. Oh, masih soal seputar kendaraan juga ya? Masih benar. Jadi 2 jenis pajak ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015
itu dilaksanakan oleh 3 instansi, ya. Yang pertama itu instansi kepolisian. Mereka melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Diawali oleh mereka dari instansi kepolisian. Kemudian yang kedua baru Bapenda. Oh, Bapenda. Bapenda itu menetapkan besaran pokok pajaknya, ya. Kemudian yang ketiga adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi 3 instansi yang dipungut, jadi ada kepolisian, ada Bapenda dan Jasara Harja, sesuai dengan peraturan presiden tersebut. Nah, tadi baru 2 jenis tuh, Pak. Pajak kendaraan, kemudian bea balik nama, kemudian ketiga? Yang ketiga adalah pajak air permukaan. Pajak air permukaan. Pajak air permukaan, bukan pajak bawah tanah, ya. Oh iya. Kalau kemarin sebelum Undang-Undang 28 itu pajak air tanah itu kewenangan provinsi. Pasca diberlakukannya undang-undang itu jadi kewenangan kabupaten dan provinsi hanya air permukaan. Nah, air permukaan ini ada sungai, gitu ya. Jadi kayak tadi banjir, gitu, ya wajar lah, gitu ya. Karena kita juga butuh nanti masyarakat wajib pajak yang memanfaatkan airnya itu provinsi. Iya, betul. Jadi selain tadi banjir juga berbahaya, tapi kita juga kalau banyak airnya juga bermanfaat. Iya. Betul. Memang air berkah. Ya, sebenarnya yang salah tuh bukan musim hujannya, Pak ya. Kitanya yang tidak siap-siap itu, Pak. Lanjut, Pak. Tadi udah 4 ya, tadi udah 4. 3, yang keempat 3. itu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan. Iya, ada pajak bahan bakar kendaraan motor. Itu yang diambil oleh setiap wajib pungut yang terdaftar di Provinsi Banten. Itu ya, kita sekitar ada 45 wajib pungut pajak. Alhamdulillah itu setiap bulan kita menerima pajak yang dititipkan oleh masyarakat ke wajib pungut itu sekitar 65 miliar. 65 miliar, wah, pemirsa. Iya, itu per bulan. Wow, luar biasa. Itu untuk pembangunan sangat bermanfaat sekali. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir itu adalah pajak rokok. Oh, pajak rokok untuk Jadi, para pemirsa nih, pemirsa, jadi pajak rokok ini diambil oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Bea dan Cukai, ya. Tarifnya 10%, mereka menetapkan. Setelah itu dibagi hasilkan ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Dasarnya adalah dari bobot jumlah penduduk. Oh, iya. Banten kategori padat. Lumayan. Iya. Lumayan. Tapi kita masih kalah sama Jawa Barat. Tapi karena mereka luas wilayahnya. Betul. Dan memang ya itu jumlah. Kalau kita tuh ini apa ya, kalau di Banten tuh setahu saya ada tersentralisasi, misalkan di wilayah Tangerang Raya itu lumayan padat warganya. Kalau sekitar sini kadang ada, kadang enggak gitu kan, jadi lebih sedikit. Kalau itu sama, jadi setiap 3 bulan sekali kita mendapatkan alokasi bagi hasil pajak rokok, dan kita hitung tuh 70%-nya disalurkan ke kabupaten dan kota. Itu berdasarkan bobot jumlah penduduk juga. Nah, saya penasaran, Pak, tadi 58% itu Banten sudah memiliki PAD ya. Seangka 58%. Kata Bapak tadi di angka di atas 50, Banten berarti sudah bisa mandiri. Ya. Kalau misalkan secara kasar mengembargo diri itu udah bisa lah ya. Semua bisa dari muter di Banten sudah bisa. Nah, ini dari 58%, 96%-nya itu dari pajak. Dari 5 jenis tadi. Nah, boleh Pak kategori yang paling tinggi itu di bagian mana? Tapi jangan dijawab dulu ya, Pak. Karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Hari Ini.
Terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas seputar peran pajak dalam pembangunan Banten. Tapi sebelum saya melanjutkan obrolan saya dengan Pak Budi, saya ingin mengingatkan pemirsa di rumah bahwa acara ini bisa disaksikan di website kita www.sultantv.co, lalu di YouTube channel dan fans page Facebook sultantv.co. Jangan lupa like, comment, subscribe, di-share juga untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate ini. Soalnya ini hanya salah satu contoh bahwa obrolan pagi ini kita sangat penting dan ini sangat menyentuh semua leading sektor ya. Semua nasib ini bisa bicarain nasib masyarakat juga nih soal peran pajak dalam pembangunan. Nah, tadi kita balik lagi nih bareng Pak Budi. Pak, tadi saya sempat memotong obrolan bagaimana dari 5 jenis pajak ini yang mana yang paling potensial sekali, kemudian apakah sudah efektif dan maksimal sejauh ini sepanjang era 2020 lah. Ya, baik. Dari 5 jenis pajak ini, salah satunya itu dari pajak kendaraan bermotor. Ya, pajak kendaraan bermotor adalah terbesar. Ya, kita itu hampir 3 triliun. Ya, 3 triliun untuk PKB-nya saja. Jadi itu adalah terbesar. Kemudian untuk PBNKB itu 2,9 triliun. Ya. Itu 2 jenis saja sudah 5 ya, di angka 5. Angka 5 triliun itu. Jadi pajak ini yang 2 jenis itu ditangani di Samsat, kita punya sekitar 12 Samsat. Ya. Jadi ada Malingping, Samsat Malingping, ada Rangkas Bitung, ada Pandeglang, Serang yang ada di sini, kemudian Cilegon, Cikande, Balaraja, itu adalah Samsat yang ada di wilayah hukum Kepolisian Polda Banten. Nah, kemudian ada juga Samsat di bawah wilayah hukum Kepolisian Polda Metro Jaya, yaitu Samsat Kelapa II, Samsat Serpong, Samsat Cikoko, Samsat Ciledug, dan Samsat Ciputat. Ya. Jadi wilayah hukum inilah kita karena punya 2 wilayah hukum, jadi koordinasi kepolisiannya yang berbeda ya. Jadi untuk wilayah Polda Metro Jaya itu masih menggunakan plat B ya. Jadi untuk B angka-angka W, B angka-angka N, C, V, G itu wilayah Banten maksudnya ya. Di luar itu masuk Jakarta, Depok, Bekasi sebetulnya. Jadi kita punya wilayah hukum Polda Metro dan wilayah hukum Polda Banten. Nah, dan ini, Pak, sebagian besar itu ditopang dari wilayah hukum Polda Metro. Oh, iya. Gitu. Ya. Jadi hampir 60% sampai 65% lah ya. 65% itu hampir ditopang dari wilayah Polda Metro. Nah, ini Pak yang menarik, hampir dari 2 jenis pajak saja hampir di angka 5 triliun. Sudah nyampe 5 ya Pak? Setengahnya dari 10 triliun Pak, berarti setengahnya ya. Nah, ini dari 2 jenis pajak ini apakah sudah semuanya ikut andil mensukseskan pajak atau masih ada beberapa masyarakat yang enggan? Berapa persen Pak yang sudah taat pajak? Jadi dari 5 juta 231 jumlah unit kendaraan ya, atau sekitar 3,2 triliun kemarin, itu hampir separuhnya nunggak. Waduh, separuhnya nunggak nih pemirsa. Ini perlu diketahui. Ini sangat penting sekali. Jadi ini kalau misalkan pemirsa Sultan TV juga belum bayar pajak pada saat ini, wah berarti jangan salahkan kalau pembangunan jembatan terhambat ya Pak. Itu salah satu contoh. Itu tadi di pajak kendaraan. Ya. Jadi dari 5,2 juta itu 2,2 juta itu unit nunggak. Atau kalau dirupiahkan itu ada 774 miliar. Waduh. Ditambah lagi kemarin ada COVID, itu naik ya hampir 1 triliun. Jadi
mungkin mager ya, positif tingginya mager Iya. untuk bayar pajak. Jadi hampir 1 triliun kita nilai tunggakan pajak yang ada di masyarakat. Saya memahami karena situasi Ya. COVID saat ini masyarakat mungkin ada yang kesulitan untuk Ya, membayar segi pajak, finansial. kemudian juga daya beli masyarakat juga menurun. Semua itu ya kita maklumi itu, dan semoga kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya betul. semoga COVID ini bisa cepat berlalu dan ekonomi kita bangkit lagi, kita bisa kembali ke kehidupan normal seperti betul, biasa amin. tentunya. Gitu. Nah, ini saya ingin menanyakan, berarti dari upaya pemerintah dalam hal ini mungkin dikomandoi oleh Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini, bagaimana upaya sejauh ini untuk terus mensukseskan pajak? Kemarin Pak Gubernur pada bulan April sampai Agustus sudah melakukan melakukan pemberlakuan Peraturan Gubernur Nomor 12 tentang pembebasan sanksi administrasi. Kemudian karena Pak Gubernur juga memandang masyarakat masih ada yang kesulitan, juga mengeluarkan Peraturan Gubernur sejenis Nomor 60 tahun 2020 mulai tanggal 5 November sampai tanggal 23 Desember. Berarti itu masih berlaku nih sekarang? Iya, masih berlaku saat ini. Itu menghapus denda administrasi PKB, BBNKB, PBBKB, dan pajak progresif. Ya, jadi itu adalah murni kebijakan Pak Gubernur, Bapak Haji Wahidin Halim dan Bapak Haji Andika Jurmi, memberikan relaksasi kepada masyarakat yang pajaknya sudah telat. Ya, jadi denda pajaknya dihapuskan, karena denda pajak ini kalau kita punya 1 unit motor, umpamanya pajaknya PKB-nya itu sekitar 150.000, itu 2%-nya itu dikenakan denda setiap bulan. Jadi mumpung ada program bantuan, ya. Jadi yang kelewat 1 hari, kelewat 1 bulan, kelewat 1 tahun, kelewat 10 tahun, itu denda pajaknya kita hapuskan. Meskipun lewat bertahun-tahun bisa free ya? Wah, luar biasa. Hanya membayar pokok PKB-nya saja. Nah, pemirsa, tunggu apa lagi, cepat berangkat di Samsat berarti ya, di Samsat setempat. Ya, jangan di warung-warung yang lain, pemirsa. Ini hanya bisa dilakukan di Samsat. Nah, ini kendala selanjutnya, Pak. Biasanya warga yang tidak tahu, kemudian dia berangkat ke Samsat, kantor Samsat untuk bayar pajak, tidak tahu bahwa ada program bantuan. Nah, itu bagaimana Pak caranya? Biasanya, mohon maaf, ada beberapa oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Apakah sudah dilakukan sosialisasi ke seluruh perangkat Samsat? Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 60 sudah kita laksanakan, ya. Baik itu melalui media cetak, media elektronik, online, semua ya sudah kita laksanakan, termasuk juga pasang standing banner, kemudian juga kita lakukan penyuluhan ke beberapa kecamatan, kemudian juga kemarin juga Duta Pajak juga sudah membagikan flyer kepada masyarakat. Jadi semua upaya sosialisasi, publikasi Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2020 sudah kita laksanakan, ya. Jadi tinggal masyarakat memanfaatkan kebijakan ini karena ada keringanan pembayaran pajak. Betul. Ini jadi mohon segera diambillah manfaatnya gitu ya. Jadi Pak Gubernur juga biar nggak sia-sia untuk bikin program ini supaya semua bisa merasakan, karena memang COVID ini adalah kendala lumayan. Berarti berapa persen Pak tadi penurunannya semenjak COVID? Peningkatan penunggakannya gitu. Dari 774 miliar itu jadi sampai 1 triliun. Waduh, lumayan. Jadi nambah sekitar 300 miliar. Ya. Jadi ada peningkatannya cukup tinggi, karena kita juga tidak ingin membebani masyarakat sebetulnya. Karena kalau dia terus berlewat kemudian bayar pajak di tanggal 2 Januari, sekarang tidak dibayar pajaknya, itu kan otomatis akan dikenakan sanksinya 2% setiap bulan. Kalau lewat 1 tahun itu 25%. Oke Pak, bicara dari soal menunggak nih, berarti terprediksilah berapa di angka berapa ya yang berkeliaran di luar ini yang tidak safe di pajak? Itu ada 2.723
juta. 2.723.000 Berarti berapa tuh? unit kendaraan. Oh, yang tadi kalau Yang belum diuangkan, bayar pajaknya. kalau diuangkan tuh nyampe ke 1 triliun. 1 triliun. Oh iya iya pemirsa. Nah kalau di luar pajak itu, yang 3 jenis tadi, yang misalkan tadi air di permukaan dan lain-lain, berapa angkanya, apa potensinya bagaimana Pak? Apa sejauh ini aman lancar atau bagaimana? Kalau untuk pajak air, karena itu adalah setiap yang melakukan kegiatan usaha itu relatif lancar. Jadi pembayaran PKB, pembayaran pajak airnya lancar setiap bulan. Kemudian juga bahan bakar kendaraan bermotor juga sama, ya, relatif lancar setiap bulan, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi memang yang terkendala yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya Pak ya. Iya. Nah, pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Budi nih, bagaimana mengatasi, mungkin ada saran bagaimana mensiasati agar pajak ini terus lancar gitu tuh. Ya. Saya berharap pada masyarakat tentu bisa membayar pajak tepat waktu, ya. Karena uang pajak ini mau kita gunakan untuk melakukan pembangunan, ya. Salah satunya Pak Gubernur kan saat ini sedang menggratiskan biaya pendidikan. Oh, itu ya. Kita punya sekitar 4.847 sekolah SMA Berapa negeri. Pak? 847 Wow. sekolah negeri, ya. Itu baru SMA. SMK kita punya 81 SMK negeri. Oh. Ya. Belum lagi kita punya sekolah khusus, ya. Ada 2 sekolah khusus negeri. Kalau rata-rata satu sekolah itu ada 12 kelas, sudah hampir 2 juta. Ya. Berapa itu ya pemirsa? 2 juta siswa. Hitung pemirsa di rumah berapa nih, siapin kalkulator. Jadi itu butuh pendanaan. Karena kita ya harus menaikkan angka rata-rata nama sekolah. Pak Gubernur sangat berkomitmen. Saat ini Banten 8,7 tahun rata-rata sama sekolahnya. Artinya dikit lagi lah ya. Hampir iya, minimal lulus SMA lah. enggak. Kalau di SD-nya 6, SMP-nya masih jauh ya, harusnya 12 ya. 3, ya kan? 9. Jadi kita lulus SMP saja belum. Oh iya, betul Gitu ya. iya ya. Masih jauh pemirsa. Masih jauh. Jadi Revisi. makanya karena SD SMP ini bukan kewenangan provinsi, mohon kira-kira kita bisa bekerja sama seluruh masyarakat, ya, bisa menaikkan rata-rata lama sekolah yang ada di Banten, ya, supaya daya saing masyarakat Banten bisa lebih baik, ya. Oke, baik. Syukur-syukur kita bisa mencapai 12 tahun. Amin. Nah, ini jadi semuanya lulus, ya. Amin. Nah, yang menarik berarti pajak untuk saat ini sangat menghambat visi misi dari Pak Gubernur. Visi misi Pak Gubernur ini linear dengan keinginan masyarakat. Yang tadi disampaikan, wah, berarti sesuai dengan harapan masyarakat, pendidikan gratis, kemudian kesejahteraan intinya ya. Nah, ini pada saat ini bagaimana strategi dari pemerintah terutama Bapenda untuk mensiasati ini? Sedangkan kan visi misi harus terlaksana, sedangkan anggaran sangat minim. Kita terus melakukan beberapa upaya, ya. Bapenda ini terus melakukan beberapa upaya, mulai dari sosialisasi, kemudian door to door. Kami menagih Door to door, Pak? Ya, Wow. seluruh penunggak pajak. Jadi yang 2.723.000 ini kita tagih, ya, ke rumah lewat pos, kita SMS-in semuanya. Gitu ya. Jadi kalau nanti situasi normal, mungkin kita juga akan mengadakan razia mungkin nanti dengan kepolisian di jalan, gitu ya, supaya kepatuhannya biar meningkat, gitu ya, pembayaran pajaknya. Jadi upaya-upaya itu kita laksanakan, ya, termasuk saya kemudian di sini menghimbau kepada seluruh masyarakat, warga Banten tentunya, mohon kiranya bisa, kalau memang ada kewajibannya, mohon segera ditunaikan. Oke, betul kewajibannya, ya. Karena untuk membangun daerah sendiri coba. Tentu, jadi ya. pajak itu dibayar, ya balik lagi ke diri sendiri. Kan kadang warga tuh suka gini ya, ini kenapa sih jalan gak dibangun-bangun? Kan ingat harus apa ya, kalau bahasa kasarnya ya silahkan refleksi lah gitu. Apakah sudah bayar pajak
pembangunan. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, Pak. Seberapa efektif sejauh ini penggunaan pajak dalam pembangunan Batam? Karena masyarakat yang awam kan suka kadang mengeluh, nih kemana nih Pak yang udah bayar pajak? Ini kemana nih bayar pajak, kok jembatan masih rusak nih dan lain-lain, gimana tuh Pak? Dalam tata kelola perpajakan ya, di samping 3 instansi kita saat ini yang namanya uang pajak itu tidak dipegang oleh Badan Pendapatan. Jadi begitu masyarakat sudah kita layani, sudah kita tetapkan, itu langsung diambil pajaknya oleh Bank BJB. Oh iya. Jadi Tuh, udah bersih pemirsa. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Jadi langsung bayar masyarakat ke bank, bank langsung pungut, langsung masuk ke kas daerah. Dan pada hari itu juga digunakan untuk melakukan pembangunan. Tidak boleh kita lambat-lambat melaksanakan pembangunan ini, karena uangnya pada hari itu juga diambil, hari itu juga digunakan. Oke, itu pemirsa, jadi jangan terlalu seujon nih, karena ini masyarakat nih ngeluh aja yang kaum rebahan nih. Jadi sudah tidak ada kategori-kategori yang uangnya masuk ke kantong ini, kantong ini, itu sudah tidak ada, karena berat. Tapi dari segi tanggung jawab angka itu ada di Bapenda ya. Kalau tadi sempat pas di break ngobrol, tiap kapan laporan pajak dilakukan oleh Bapenda? Setiap hari. Berarti gimana tuh Pak? Setiap hari. Jadi setiap hari kami selalu melakukan pengecekan berapa uang yang masuk ke kas daerah. Jangan sampai masyarakat membayar pajak, nopolnya umpamanya A, berapa nomor 17 umpamanya. Kita cek langsung ke rekening kas daerah. Itu apakah sudah betul-betul masuk atau enggak. Kalau sampai tidak masuk, berarti ada oknum yang enggak beres. Betul. Jadi kita selalu ngecek berapa dari pajak air, dari pajak kendaraan bermotor, dari PBBKB, semuanya kita cek setiap hari ya. Itu untuk memastikan akuntabilitas tata kelola keuangan. Ini kalau Pak Budi tidur sehari aja nih, bahaya. Nggak boleh. Potensi penyelewengan dananya bisa kemana-mana. Jadi itu harus dipastikan setelah masyarakat menunaikan kewajibannya, itu harus kita pastikan bahwa uang itu masuk ke kas daerah. Iya betul. Nah ini Pak, dari tadi strategi dan lain-lain visi misi ini kan sudah di Desember nih, masuk fase akhir tahun. Artinya sudah ada penyusunan. Apakah sudah ada penyusunan soal RAPBN dan lain-lain? Terkait dengan masa akhir tahun saat ini ya, mungkin karena kita ini tidak tercapai ya, salah satunya target pajaknya itu dari jenis bahan bakar, jenis biaya baik nama kendaraan bermotor ya. Jadi mungkin kita capaian penerimaan pajak daerah itu sekitar 96%, insya Allah bisa tercapai. Ya mungkin kurang sekitar 300 miliar mungkin kita tidak tercapai. Nah ini saya ingin penasaran juga nih, strategi ke depan di 2021 apa yang direncanakan oleh Bapenda? Tapi jangan dijawab dulu ya, karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Hari Ini.
kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas soal peran pajak dalam pembangunan di Banten. Nah, tadi kita sudah membahas sekitar di sepanjang inilah 2020. Ini kita sudah memasuki bulan Desember tanggal 7. Nah, beberapa hari lagi kita akan memasuki fase di 2021. Nah, Pak Budi, bagaimana Pak proyeksi ke depan di 2021 yang dirancang oleh Bapenda ataupun Pemprov sendiri? Ya. Di 2021 ini kemarin sudah ditetapkan ya dalam APBD itu 11,6 triliun ya. Rencana pendapatan Provinsi Banten ini harus dari pajak daerahnya itu sekitar 6,7 triliun. Oke, Ya. target ya. Target itu harus tercapai di 2021. Ya, saya minta doanya tentunya kepada seluruh pemirsa Sultan TV ini ya. Semoga target saya bisa lampauan ya. Nanti karena pendapatan pajak ini kan langsung dibagi hasilkan ke kabupaten kota. Itu dia. Jadi selain provinsinya maju, kabupaten kota juga bisa maju. Jadi semua pendapatan daerah nanti insya Allah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena saya sendiri sangat optimis ya. Di kepemimpinan Pak Wahidin Halim dan Bapak Haji Andika Hajrumi ini kita bisa maju ya. Kita sangat optimis bisa maju karena tingkat kemandirian, indikator-indikator makro sudah menunjukkan optimis ya, termasuk nanti tahun depan juga Pak Wahidin Halim juga ingin ngasih insentif gitu kepada guru-guru swasta kayak gitu ya. Jadi kita ingin sejahtera semuanya seperti itu. Salah satunya ditopang ini harus dari pajak tentunya, dari partisipasi pajak semua ya. Kemudian tahun 2021 juga kami akan mengambil langkah-langkah tentunya kebijakan-kebijakan yang cukup strategis mungkin nantinya supaya masyarakat bisa lebih mudah dalam membayar pajak ya. Jadi bisa nanti insya Allah kita kerjasama dengan bank ya yang ditunjuk nanti insya Allah kita bisa lewat bisa online, jadi bayar pajak mungkin cukup di HP nantinya insya Allah seperti itu ya. Itu insya Allah tahun 2021 bisa kita terwujud ya. Betul Pak. Karena saat ini masih kita komunikasikan di internal kesiapan pembayaran pajak seperti itu. Sama lah seperti halnya provinsi-provinsi lain juga sudah mengembangkan itu, dan Banten tentu ingin lebih cepat gitu ya pelaksanaan inovasi pembayaran dan pelayanan pajak. Iya, betul. Soalnya yang saya hadapi ya, saya alami juga secara pribadi, mungkin ini juga dirasakan oleh pemirsa di rumah. Kalau mau bayar pajak itu adalah ngantri, Pak. Wah, itu ngantrinya bisa dari sini sampai terminal biasanya, itu kan panjang banget. Ini bikin orang yang sudah parkir tuh nggak jadilah, ntar besok saja sampai ganti bulan kena denda lagi gitu. Itu mungkin di 2021 akan terus berupaya diperbaiki. Nah ini saya menarik tadi soal bagaimana pendapatan ini, anggaran ini disebarluaskan ke kabupaten kota yang ada di Banten. Sejauh ini dari 8 kabupaten kota di Banten yang lumayan potensial bisa mandiri, daerah mana Pak? Secara umum keseluruhan bisa mandiri ya. Semuanya bisa mandiri ya. Hanya punya PAD-nya masing-masing ya. Tergantung kalau dari pajak itu tergantung dari potensinya. Jadi kalau potensinya besar, otomatis nanti bagi hasilnya juga akan besar ya. Karena dari PKB itu kabupaten kota itu dapat 30% setiap bulan ya. Kemudian dari BBNKB juga sama. Setiap bulan 30% dapat dibagi hasilkan. Kemudian dari pajak air itu 50% ya dibagi hasilkan. Dari PBBKB dan pajak rokok itu 70%. Itu dibagi hasilkan langsung ke kabupaten dan kota. Jadi kalau masyarakatnya kurang patuh ya nanti itu berpengaruh ke daerahnya, kabupaten kota itu sendiri. Betul. Nah, berarti sejauh ini kalau tadi bagian yang terbesar itu kendaraan pajak dan bea balik nama itu ya. Itu daerah mana yang paling potensial? Itu di Tangerang ya? Tangerang ya, karena untuk padat Tangerang banget. itu kalau samsatnya ya, samsatnya itu Balaraja, kemudian Cikokol, Serpong, Kelapa II, Ciledug, Ciputat itu mungkin itu samsat yang paling tinggi ya rata-rata penerimaan hariannya. Nah untuk yang kesini itu
itu nggak terlalu tinggi ya, di bawah samsat-samsat tadi. Mungkin kalau Pandeglang bisa potensinya di wisata kayak gitu dan lain-lain ya. Mungkin seperti itu. Nah, baik Pak, kita sudah tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bicara soal peranan pajak. Terakhir Pak, boleh closing statement dari Pak Budi terhadap pemirsa bagaimana? Baik pemirsa Sultan TV, semoga pajak yang Bapak dan Ibu bayar semuanya itu menjadi amal ibadah. Amin. Ya, karena untuk membangun Banten ya. Jadi saya kira itu saja, semoga pembayaran pajaknya bisa dibayarkan tepat waktu. Ya. Gitu saja. Oke, siap. Nah, pemirsa, itu dia obrolan kita di pagi hari ini, bagaimana peran pajak itu sangat krusial dalam hal pembangunan di Banten, karena pajak itu seperti dikatakan Pak Budi tadi, ketika Anda bayar itu akan langsung dibalikan kembali lagi kepada Anda dalam bentuk pemanfaatan lain, misalkan pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan dan lain sebagainya, pendidikan juga dan lain sebagainya. Untuk itu saya juga secara pribadi sangat sepakat untuk menyuarakan bagaimana pajak ini harus ditaati oleh semua lapisan masyarakat, karena pajak ini nggak memandang siapapun ya, mau itu pejabat, mau itu masyarakat, karena di mata pajak semua sama gitu ya. Jadi bayarlah pajak sesuai kewajibannya masing-masing, jangan sampai telat supaya pembangunan di Banten terus tetap berjalan. Terima kasih pemirsa, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya dan Pak Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.